Jerat Cinta Sang CEO bagian 12, karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Setelah hampir 5 bulan bekerja di resto dan kafe Jamais, Airin mulai dapat menikmati ritme kerja di Jamais, yang tentu saja sangat berbeda dengan ritme kerja Airin dahulu semasa masih menjadi manajer di sebuah hotel. Gadis cantik itu harus menyesuaikan diri dengan orang-orang dari beragam latar belakang dan pendidikan. Sejauh ini, Airin tidak mengalami masalah yang berarti. Di Jamais, Airin terkenal bukan hanya kecantikannya saja, akan tetapi juga keramahan dan kebaikan hatinya. Airin begitu luas bergaul baik dari kalangan atas maupun bawah. Airin tidak pernah menempatkan dirinya sebagai orang nomor 1 di Jamais. Sebisa mungkin Airin menjangkau semua kalangan tanpa terkecuali. Dan tidak membutuhkan waktu yang lama bagi Airin yang murah senyum dan bersahaja itu untuk merebut hati dan simpati karyawan Jamais. Namun bukan itu tujuan Airin. Airin hanya ingin bekerja memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan melakukan sesuatu yang bermanfaat. Karena bukan waktunya lagi bagi Airin untuk menyesali nasib. Menyesali dengan semua yang telah terjadi pada kehidupannya yang terdahulu. Airin harus bangkit dari keterpurukannya dan Jamais adalah tempat baginya untuk membuktikan bahwa Airin tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang hampir membuat hidupnya hancur. Airin sangat bersyukur bertemu dengan Tommy, pria yang selama ini telah banyak membantunya. Bahkan di saat Airin terjatuh dan berada di titik terendah dalam hidupnya, Tommy tidak pernah sekalipun meninggalkannya. Airin sadar keberadaannya di Jamais tak lepas dari campur tangan Tommy. Tommy tak segan-segan memberi kepercayaan kepadanya untuk mengelola Jamais. Namun begitu, Airin berusaha bersikap profesional. Airin bekerja sesuai porsi dan tidak lebih dan tidak kurang. Airin juga berusaha keras untuk memajukan Jamais agar Jamais lebih dikenal banyak orang dan kemudian menjadikan Jamais tempat yang nyaman untuk menikmati makanan dan minuman ala Jamais atau sekedar hangout bersama keluarga, sahabat maupun rekan kerja. Dan Airin membuktikan ia mampu membawa Jamais menjadi resto dan kafe favorit untuk para pelanggannya. Pelanggan Jamais pun meningkat dengan pesat. Hanya dalam waktu 5 bulan, Jamais menunjukkan grafik peningkatan yang cukup signifikan. Dan itu melegakan bagi Airin yang selama hampir 5 bulan berjibaku mengenalkan Jamais ke khalayak ramai. Dan Jamais mulai dikenal banyak orang dan menempatkan Jamais sebagai tempat makan dan nongkrong favorit yang harus dikunjungi. Dan pekerjaan Airin pun semakin mudah dengan adanya Siska yang selalu membantunya. Siska telah ditugaskan Tommy untuk membantu pekerjaannya. Terlebih Jamais akan segera membuka cabang baru. Sehingga tak jarang Airin harus bepergian keluar kota. Awalnya Airin merasa tidak enak hati dengan Siska karena keberadaannya di Jamais telah menggeser posisi Siska yang saat itu dipercaya oleh Tommy untuk menghandle Jamais. Sayang, aku merasa tidak enak hati dengan Siska karena dengan aku ada di Jamais telah menggeser posisinya sebagai orang yang kamu percaya untuk mengelola Jamais, kata Airin saat pertama kali ia mengetahui bahwa dirinya telah menggantikan posisi Siska yang saat itu dipercaya oleh Tommy untuk mengelola Jamais. Sayang, kamu tidak perlu merasa tidak enak hati dengan Siska, sahut Tommy. Dari awal kita tidak ada perjanjian apapun mengenai posisinya sebagai orang yang aku percaya untuk menghandle Jamais. Itu sifatnya hanya sementara sayang, sampai aku menemukan orang yang pantas dan itu kamu. Tapi Tom, apa kata orang-orang nanti setelah mereka tahu aku kekasih kamu? Pasti mereka berpikir yang bukan-bukan tentang aku, ucap Airin. Sayang,
Tidak akan habisnya kalau kamu memikirkan omongan orang. Itu hanya menjadi beban. Biarkan saja orang mau bicara apa, itu hak mereka. Tapi kamu harus ingat, kamu juga berhak mendapatkan yang terbaik. Sahut Tommy berusaha meyakinkan Airin. Lagi pula aku telah memberi pekerjaan yang tak kalah penting dari Jamais untuk Siska. Jadi Siska tidak akan punya waktu untuk memikirkan hal-hal yang tidak penting. Karena aku akan banyak pekerjaan yang harus ia lakukan, sayang. Dengar sayang, semua akan baik-baik saja. Sebelumnya aku telah membicarakan masalah ini dengan Siska. Jadi kamu tenang ya. Kalau ada karyawan Jamais yang membuatmu merasa tidak nyaman, kamu beritahu saja aku. Aku akan menegur dia atau aku akan pecat dia langsung. Hei Tom, tidak perlu berlebihan seperti itu. Semua bisa dibicarakan secara baik-baik. Jangan main pecat aja. Mereka juga butuh pekerjaan, sahut Airin. Aku hanya tidak ingin mereka main-main denganmu, Airin. Mereka harus tahu dan mengerti batasan. Airin hanya menghembuskan nafas panjang. Gadis cantik itu sempat terhenyak mendengar pernyataan Tommy yang menurutnya sedikit berlebihan dalam mengambil sikap. Ya, tapi aku kan belum mulai bekerja di Jamais, sayang. Jadi aku tidak tahu bagaimana keadaan di sana, orang-orangnya seperti apa. Jadi santai saja ya, jalani saja dulu. Lagi pula kalau ada masalah, aku lebih suka membicarakannya secara baik-baik, katanya kemudian. Kamu itu terlalu lemah sayang, terlalu baik dan naif. Itu mengapa kamu boleh diberdaya orang. Lagi-lagi Airin tersentak mendengar kata-kata yang meluncur dari mulut Tommy. Sayang, ini tidak ada hubungannya dengan apa yang pernah aku alami. Ya, mungkin aku naif. Tapi jangan masalah pribadi lantas dihubung-hubungkan dengan pekerjaan. Kesannya tidak profesional dan aku tidak suka itu. Tommy terdiam. Ya, aku tahu. Aku minta maaf. Aku baru saja akan memulai pekerjaan ini. Dan kamu justru sibuk dengan hal-hal yang menurutku tidak penting dan tidak ada hubungannya dengan Jamais. Ucap Airin yang merasa tidak suka. Tommy mulai mengusik kembali dengan sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Atau kamu masih belum mengikhlaskan aku bekerja? Airin menatap wajah Tommy lekat-lekat. Katakan saja kalau kamu masih belum rela aku bekerja. Karena aku tidak ingin ketika aku bekerja, kamu justru sibuk mengurus hal-hal yang menurutku tidak penting untuk dibahas. Kalau memang kamu masih merasa keberatan aku bekerja, oke, tidak apa-apa. Aku akan stay di apartemen. Kalau itu membuat kamu merasa lebih senang. Sambung Airin lagi. Tidak sayang, maaf. Aku hanya tidak ingin kamu menghadapi masalah di Jamais. Sayang, masalah akan datang dalam hidup kita kapan dan di mana saja, tidak memandang waktu dan tempat. Dan kalaupun aku akan mendapat masalah di Jamais, itu hal yang biasa. Sudahlah, kenapa sekarang justru kamu yang merasa khawatir? Semua akan baik-baik saja, itu kan katamu. Jadi ya, kita jalani saja selebihnya, biar Tuhan yang mengatur. Ya, aku tahu. Maaf ya, kata Tommy melihat Airin mulai kesal dengan sikapnya yang cenderung protektif kepada kekasihnya itu. Dan sejak Airin pertama kali bekerja di Jamais, Tommy tidak pernah melewatkan waktu untuk menemui Airin untuk sekedar mengajak kekasih hatinya itu makan siang di luar atau mengobrol. Dan Airin sebisa mungkin saat jam makan siang tetap berada di Jamais, karena Tommy akan merasa kesal saat ia datang dan Airin tidak ada di sana. Awalnya Airin merasa senang karena makan siangnya selalu ditemani sang kekasih. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, sikap Tommy kepadanya dinilai berlebihan. Bahkan salah satu tuntutan Tommy yang tidak masuk akal adalah Airin tidak boleh menemui klien atau teman bisnis laki-laki. Dan itu membuat Airin merasa bingung. Sedangkan kebanyakan klien dan teman bisnisnya adalah berjenis laki-laki. Bersambung, selamat baca. Terima kasih.